Fakta menarik seputar Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Halo semua, selamat datang kembali di channel HasBitube HD. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen penting dan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Terlepas dari itu, ada banyak fakta menarik Hari Kemerdekaan Indonesia yang belum banyak diketahui. Deretan fakta menarik seputar Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tidak hanya seputar momen proklamasi, tapi juga situasi kondisi yang ada sepanjang momentum bersejarah tersebut. Mari kita mulai saja, tonton video ini sampai habis, namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Berikut ini fakta menarik Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Suara Bung Karno membaca teks proklamasi direkam ulang. Hari Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan detik-detik saat Presiden Soekarno atau Bung Karno membacakan teks proklamasi secara lengkap. Namun ternyata suara Bung Karno tersebut bukan direkam langsung saat pembacaan teks proklamasi. Rekaman itu memang suara asli Bung Karno, namun dibuat pada tahun 1951 di Radio Republik Indonesia RRI untuk kebutuhan dokumentasi negara. Pembacaan teks proklamasi menggunakan mikrofon stasiun radio Jepang. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama kali dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa musik, tanpa protokol khusus, bahkan tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih pun hanya dibuat dari batang bambu. Tidak hanya itu, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi ternyata diperoleh dari stasiun radio milik Jepang. Naskah proklamasi asli sempat dibuang ke tong sampah. Naskah teks proklamasi asli atau KLAT yang ditulis tangan oleh Soekarno rupanya tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibuang ke tong sampah di kediaman Laksamana Maeda. Naskah asli teks proklamasi itu ditemukan oleh seorang wartawan asal Aceh bernama B.M. Dia. Ia menyimpannya selama hampir 47 tahun. Hingga pada 29 Mei 1992, teks proklamasi itu ia serahkan kepada negara. Sampai hari ini naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia asli yang ditulis tangan Insinyur Soekarno itu tersimpan rapi di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumentasi proklamasi hampir disita Jepang. Sama halnya dengan naskah proklamasi, dokumentasi prosesi proklamasi juga tidak disimpan dengan baik. Beruntung, seorang pemuda bernama Frans Mendur berhasil menyelamatkan dokumentasi itu. Ia lalu menanamnya di sebuah pohon di kantor harian Asia Raja. Tak lama berselang, tentara Jepang sempat meminta negatif film dokumentasi proklamasi tersebut. Tapi Frans berkata tidak memiliki dokumentasi itu. Bendera merah putih dibuat dari kain seprai putih. Pengibaran bendera merah putih pertama kali dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Istri Bung Karno, Fatmawati, adalah sosok yang berjasa menjahit bendera merah putih saat itu. Namun ukuran bendera itu terlalu kecil, hanya 50 cm. Alhasil Fatmawati mengambil kain spray berwarna putih di dalam lemarinya. Sementara pemuda Indonesia bernama Lukas Castario diminta mencari kain merah yang dibeli dari seorang penjual soto. Dan terjahitlah bendera merah putih berukuran besar.
Fatmawati menjahit bendera besar tersebut di ruang makan dengan kondisi fisik hamil besar. Ketika bendera yang ia jahit itu dikebarkan usai proklamasi dikumandangkan, menangislah Fatmawati. Berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu, kenangnya. Kini bendera merah putih yang dijahit Fatmawati itu diarsip rapi oleh pemerintah Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tak ada artinya tanpa pemuda ini. Wikana adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai juru bicara. Ia juga lah yang menculik para tokoh kemerdekaan Soekarno dan Hatta untuk kemudian diasingkan di Rengas Dengklok. Tanpa keberanian dari sosok Wikana, rasanya kemerdekaan Indonesia mungkin saja diundur atau bahkan tidak pernah terjadi saat itu. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di bulan Ramadan. Tanggal 17 Agustus dipilih sebagai hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata bukanlah tanpa alasan. Ada makna mendalam dari tanggal tersebut. Sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta saran dari para ulama, yakni Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama NU. Dari hasil diskusi itu, pembacaan proklamasi pun ditetapkan pada Jumat 17 Agustus 1945, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah pukul 10 pagi. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita, tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, terang Bung Karno. Teks proklamasi sempat ingin dibacakan di lapangan Ikada. Setelah ditandatangani, naskah proklamasi pun hendak dikumandangkan. Soekarni memberitahu Bung Karno bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya telah diserukan untuk datang berbondong ke lapangan Ikada yang saat ini ditempati oleh kawasan Monas. Namun hal itu lekas ditolak Soekarno. Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pengangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang, ujarnya. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer mungkin akan menimbulkan salah faham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pengangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi. Demikian keputusan Soekarno. Atas dasar keputusan itu, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dilangsungkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Penulisan tahun 05 di teks proklamasi. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tahun 1945. Namun mengapa yang tertulis pada teks proklamasi adalah tahun 05 ya? Nah, ternyata penulisan tahun 05 yang tertera di teks proklamasi merupakan singkatan dari angka 2605 pada tahun penanggalan di zaman pemerintah Jepang yang berlaku ketika itu. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.
Teman-teman, jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton. Itulah hari kemerdekaan kita.